Andrew dan sang sekretaris yaitu Rani, masih terus memperhatikan aktivitas orang di pasar ini, hingga tanpa sengaja kini pandangan Andrew terarah pada sosok wanita berhijab. Dan itu adalah sosok wanita yang sangat ia tahu. Adinda. Gumam Andrew. Sebentar Rani, aku ada keperluan, kamu tetaplah di sini. Perintah Andrew. Andrew pun melangkahkan kakinya dan mencoba mendekat ke arah Adinda. Adinda. Panggil Andrew. Adinda yang merasa ada seseorang yang sedang memanggil namanya mencoba menoleh ke arah sumber suara. Dek. Adinda sangat terkejut. Tiba saja tubuhnya terasa menegang. Apa maksudnya ini? Bagaimana mungkin Tuan Andrew berada di tempat seperti ini? Adinda, kamu Adinda kan? Salah satu art di rumah Tuan Al? Tanya Andrew. Adinda masih terdiam membeku, ia tidak menyangka akan pertemuan tak terduga ini. Mengapa asisten tuannya ada di sini? Apa jangan asisten tuannya ini diutus untuk mencarinya? Andrew memperhatikan kondisi Adinda saat ini. Ia memperhatikannya dari ujung atas sampai dengan ujung bawah. Terlihat perut Adinda yang sudah besar. Entah mengapa melihat nasib Adinda yang seperti ini, benar membuat Andrew merasa tak tega pada Adinda. Pasti sangat sulit bagi gadis seusianya menjalani harinya dalam kondisi seperti ini. Dalam benak Andrew timbul pertanyaan besar yang sedari awal ingin ia utarakan namun merasa tak pantas untuk diucap. Adinda, kenapa kamu diam? Kamu masih mengenalku kan? Aku Andrew Choi, asisten dari Tuan Alexander. Seru Andrew. Iya Tuan, saya mengingat Anda. Sahut Adinda gugup. Kamu ada di sini, apa kamu tinggal di daerah ini? Tanya Andrew. Mendengar pertanyaan dari asisten Tuan Alnya, membuat Adinda menyadari jika Tuan Andrew sama sekali tidak tahu menahu tentang kepergiannya. Sepertinya kali ini Adinda bisa bernafas dengan lega. Iya Tuan, saya tinggal di daerah ini. Sahut Adinda. Menyadari jika mengobrol dalam keadaan berdiri terasa kurang baik, terutama bagi Adinda yang saat ini sedang mengandung, membuat Andrew berinisiatif untuk mencari tempat duduk. Kita bicara di sana saja, aku ingin bicara penting denganmu. Seru Andrew mengajak Adinda dengan menunjuk ke arah gazebo yang ada di dekat pasar itu. Adinda yang merasa jika Tuan Andrew ingin berbicara serius padanya membuat Adinda merasa takut. Apa yang ingin ditanyakan oleh Tuan Andrew? Apakah Tuan Andrew ingin menanyakan masalahnya dengan Tuan Alnya? Adinda, ayo kita duduk di sana. Kenapa kamu hanya diam? Kamu ini terlalu banyak diam ya? Seru Andrew ketika dirinya sudah maju 2 langkah namun Adinda masih tetap diam di tempat. Mau tidak mau Adinda pun menuruti keinginan Tuan Andrew, karena biar bagaimanapun Tuan Andrew adalah orang kepercayaan Tuan Alnya. Baik Tuan. Sahut Adinda dan mengikuti langkah Andrew. Dan disinilah mereka berdua duduk, di sebuah gazebo di dekat pasar yang ukurannya tidak terlalu besar. Andrew yang melihat Adinda sedang meletakkan sebuah keranjang plastik, bisa memastikan jika gadis yang duduk di depannya ini baru saja selesai berjualan. Dan hal ini membuat Andrew semakin ingin bertanya. Adinda, kamu baru selesai berjualan? Apa kamu sudah berhenti bekerja di rumah Tuan Al? Tanya Andrew setelah baru menyadarinya. Iya Tuan. Sahut Adinda terbata-bata. Tapi kenapa kamu berhenti? Apa karena kamu hamil? Tanya Andrew menebak. Adinda menundukkan kepalanya. Iya Tuan. Sahutnya lirih. Hao. Andrew menghela nafasnya. Merasa iba, itulah yang Andrew rasakan. Adinda, jawablah pertanyaanku dengan jujur, siapa ayah dari anak yang kamu kandung? Tanya Andrew pada akhirnya. Sebuah pertanyaan yang memang ingin ia tanyakan sedari dulu. Adinda terdiam dan menunduk.
Belahan bibirnya seolah terasa enggan untuk mengeluarkan suara. Sedih, itulah yang Adinda rasakan. Menyadari jika Adinda seperti sengaja menutupi yang sebenarnya, membuat Andrew semakin ingin mengetahui masalah apa yang sebenarnya terjadi. Adinda, jawablah dengan jujur, aku akan membantu masalahmu, katakan siap laki yang sudah membuat kamu seperti ini, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan akan aku pastikan itu, seru Andrew dengan penekanan. Bukan tanpa sebab Andrew menanyakan hal ini. Andrew merasa yakin jika Adinda adalah wanita baik, hanya saja pasti ada suatu masalah yang menyebabkan ia sampai seperti ini. Adinda yang mendengar niat tulus dari asisten tuannya membuat hatinya merasa terenyuh. Asisten Tuan Alnya ingin mencari tahu siapa laki yang sudah menghamilinya. Sedangkan orang yang Tuan Andrew cari adalah tuannya sendiri, yaitu Tuan Al. Kali ini Adinda tak mampu membendung air matanya lagi agar tak jatuh, namun nyatanya tak bisa. Air mata itu tetap berjatuhan tanpa adanya permisi. Tidak mungkin dirinya mengatakan siapa ayah kandung dari anaknya. Adinda jangan menangis, percayakan semuanya padaku. Aku akan menemukan laki Branks Asteriska itu. Cepat katakan siapa laki Branks Asteriska itu, Adinda. Seru Andrew lagi, entah itu untuk yang keberapa kalinya. Mau tidak mau Adinda harus menjawab pertanyaan Andrew dengan kebohongan. Karena sangat tidak mungkin dirinya mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula semenjak dirinya meninggalkan ibu kota, Adinda sudah memutuskan untuk tidak memiliki hubungan apapun dengan orang-orang di masa lalunya, karena sudah terlalu banyak luka yang sudah ia dapat. Dan Adinda tidak ingin lagi jika di kehidupan barunya ini harus menuai torehan luka lagi. Dengan berusaha menahan isak tangisnya, Adinda mencoba untuk bersuara. Tuan, terima kasih, karena Tuan sudah mau membantu saya. Tapi saya sudah tidak membutuhkan tanggung jawab dari laki itu. Saya sudah tidak mau lagi berhubungan dengannya. Saya sudah sangat bahagia dengan kehidupan saya yang sekarang. Seru Adinda. Mendengar pernyataan Adinda, membuat Andrew hanya bisa menghela nafasnya. Ya, kalau Adinda sudah memutuskan seperti ini, apa yang bisa dirinya perbuat? Adinda, apa kamu yakin dengan keputusanmu ini yang tidak ingin meminta pertanggungjawaban dari ayah anak yang ada dalam kandunganmu? Tanya Andrew lagi untuk memastikan. Iya Tuan. Sahut Adinda dengan disertai anggukan. Andrew pun hanya bisa mengangguk paham dengan keputusan Adinda. Tuan, boleh saya bertanya sesuatu? Tanya Adinda mencoba memberanikan diri. Boleh, tanyakanlah. Sahut Andrew singkat. Tuan kenapa bisa ada di sini? Tanya Adinda. Ya, inilah yang ingin Adinda tanyakan sejak awal pada asisten tuannya. Aku ada urusan pekerjaan di sini. Perusahaan milik Tuan Al akan melakukan proyek pembangunan perbaikan di semua pasar tradisional di daerah ini, termasuk pasar tempat kamu jualan kue. Sahut Andrew menjelaskan. Dek. Bak disambar petir di siang bolong. Apa? Tuan Alnya memiliki proyek pembangunan di tempat ini. Rasa takut kini mulai mendera perasaan Adinda. Bagaimana jika Tuan Alnya jika mengetahui keberadaannya? Pasti Cynthia kakak sepupunya itu akan berulah lagi. Tidak, Adinda tidak ingin hal buruk terjadi pada keluarganya. Ternyata memang benar apa kata orang, kehidupan di dunia ini hanya seluas daun kelor, niat hati ingin pergi dari sang tuan tetapi malah keadaan mendekatkannya kembali. Tuan Andrew, apakah Tuan Al akan ke tempat ini? Tanya Adinda untuk memastikan. Tentu saja Tuan Al akan datang kemari. Kenapa kamu ingin bertemu dengan Tuan Al? Sahut Andrew. Tidak. Maksud saya, saya akan kemari kalau tidak sibuk Tuan. Sahut Adinda gugup. Entah sudah berapa kebohongan yang sudah dirinya lontarkan.
Ya Allah, ampunilah hamba yang terus-terusan berbohong. Batin Adinda memohon. Ya sudah Tuan, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Seru Adinda meminta izin. Kamu mau pulang, tunggu dulu sebentar. Perintah Andrew. Pria yang selalu setia mengenakan jas mahal itu mencoba merogoh sesuatu di balik jasnya. Ini untukmu, jangan menolak, kamu harus menerimanya. Ucap Andrew dengan menyodorkan 10 lembar uang 100 ribuan pada Adinda. Ya Allah, Tuan, tapi ini terlalu banyak. Sahut Adinda. Tidak apa-apa, ambillah, dan ini adalah kartu namaku, kalau kamu butuh sesuatu atau ada masalah, jangan takut untuk menghubungiku. Ujar Andrew. Terima kasih banyak Tuan. Seru Adinda. Adinda merasa sangat terharu akan kebaikan Tuan Andrew. Ternyata Tuan Andrew sama baiknya dengan Tuan Alnya. Di sebuah kamar mewah, terlihat seorang wanita parubaya yang entah sudah berapa tetesan air mata yang bercucuran. Kesedihan yang melanda hatinya atas kepergian sang keponakan seolah menjadi luka yang tak kunjung sembuh. Ya, Bu Nadia merasa sangat sedih. Pasalnya sudah 3 bulan ini dirinya tidak mendapatkan kabar tentang keberadaan Adinda dan juga budi kakaknya. Semua tetangga di kampungnya memberi kabar jika keponakan dan juga kakaknya telah pergi dari kampungnya. Sudah berkali-kali Bu Nadia mencoba menghubungi Adinda lewat telepon, namun tetap saja tidak ada jawaban. Dengan memegang sebuah figura kecil, Bu Nadia memperhatikan foto kebersamaan mereka berempat. Terlihat di foto itu Bu Nadia dengan kakaknya Budi, dan Adinda dengan Cynthia. Kalian ada di mana? Kenapa kalian tidak ada niat untuk mengabari? Seru Bu Nadia dengan mengusap foto kebersamaan mereka. Bu Nadia masih menangisi Adinda dan juga kakaknya. Dan setelah cukup lama Bu Nadia menangis, kini ia kembali meletakkan foto itu. Bu Nadia teringat akan sesuatu, sekarang ini adalah waktunya bagi putrinya yang tengah hamil itu untuk meminum susu. Bu Nadia melangkahkan kedua kakinya menuju dapur untuk membuat susu khusus ibu hamil. Dan setelah selesai membuat susunya, Bu Nadia pun menuju kamar atas di mana putrinya berada. Hingga kini langkahnya telah sampai di depan pintu kamar putrinya. Tok! 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 Cynthia, buka pintunya nak, ini ibu sudah membuatkan susu untukmu. Seru Bu Nadia yang berada di balik pintu. Ceklek. Pintu itu pun dibuka. Bawa ke dalam Bu. Perintah Cynthia. Ya, seperti itulah Cynthia. Semenjak istrinya menjadi istri dari seorang Alexander, sikapnya sungguh sangat berubah terutama pada semua pelayan di sana. Dirinya selalu ingin diperlakukan layaknya seorang putri. Tidak jarang dirinya suka meminta untuk dipijatkan pada Art yang bekerja di rumah Al. Pada mereka semua adalah teman seperjuangannya dulu. Namun status telah mengubah dirinya. Dan mungkin istilah seperti kacang lupa akan kulitnya itulah yang patut disematkan pada Cynthia. Bahkan seperti sekarang ini, di saat Bu Nadia membuatkan susu untuknya dan mengantar susu itu ke kamarnya, sebenarnya ia bisa meletakkan sendiri susu itu sendiri di mejanya namun ia merasa enggan melakukannya. Karena dirinya adalah seorang Alexander membuat Cynthia merasa harus dihormati oleh siapapun. Cynthia, diminum dulu susunya. Ucap Bu Nadia dengan tetap memegang nampannya. Aduh ibu, letakkan saja di sana, tidak perlu disuruh, Cynthia bisa meminumnya nanti. Sahut Cynthia jutek dengan tetap fokus pada layar ponselnya. Hao. Bu Nadia menghela nafasnya. Selalu saja putrinya bersikap seperti itu. Bu Nadia mencoba mendudukkan tubuhnya di kasur empuk putrinya itu. Nak, apa kamu sudah ada kabar tentang Adinda? Tanya Bu Nadia lembut. Pandangan mata yang awalnya hanya fokus pada layar ponsel,
kini telah beralih dan menatap tajam. Cynthia menatap tak suka pada pertanyaan ibunya. Kenapa sih, ibu itu selalu saja menanyakan soal Adinda? Aku ini bukan asistennya Adinda yang bisa tahu semua hal tentang dia. Sahut Cynthia dengan rasa tak sukanya. Ya ibu hanya bertanya saja nak, mungkin Adinda menghubungi kamu. Sahut Bu Nadia. Tidak ada, Adinda tidak pernah menghubungiku. Ibu itu tidak perlu khawatir. Adinda itu sudah besar ibu, jadi dia bisa menjaga dirinya sendiri. Lagi pula dia itu pergi dari rumah tidak sendirian tapi dengan Paman Budi. Sahutnya tetap dengan nada tak suka. Lagi pula ini salah dia sendiri. Salah siapa jadi anak nakal dan hamil di luar nikah? Tuduh Cynthia yang mencoba menjelaskan jika Adinda bukan perempuan baik. Tanpa terasa waktu kini sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Tapi sepertinya pria Parubaya yang merupakan pendiri dari perusahaan G Group itu sepertinya masih merasa enggan untuk keluar dari ruangan kerja putranya. Entah apa yang ingin dilakukan pria keturunan Indonesia, Inggris itu. Al. Panggil Enrico. Iya Pak. Sahut Al. Papa perhatikan sepertinya diri kamu sudah jauh lebih baik. Apa masalahmu sudah selesai? Tanya Enrico. Tidak tahulah Pak, tapi setelah Al memikirkannya lebih dalam, alasan Al yang mencurigai Cynthia sangatlah tidak mendasar. Sahut Al sedikit lirih. Lalu bagaimana, apa kamu masih ingin melakukan tes DNA setelah Cynthia melahirkan? Tanya Enrico lagi yang ingin memastikan. Hao. Al menghela nafasnya dengan berat. Entahlah Pak, Al masih bingung, hati dan pikiran Al masih sangat bertolak belakang. Sahut Al. Kalau menurut saran Papa, cobalah kamu sedikit membuka hatimu. Papa perhatikan dari awal kamu menikah dengan Cynthia tidak pernah sekalipun kamu bersikap manis padanya. Ingat nak, kamu sendiri yang ingin menikahi Cynthia karena kamu merasa bersalah padanya. Lalu, apakah seperti ini cara kamu menebus kesalahan yang sudah kamu perbuat padanya? Ujar Enrico menasehati. Al menundukkan kepalanya, entah mengapa ras bersalah kini sudah menggelayut di hatinya. Al, jika kamu masih ragu, tidak apa-apa, Papa akan tetap melakukan tes DNA antara kamu dan anak yang di Bandung Cynthia. Tetapi Papa tetap meminta satu hal padamu. Terlepas jika anak yang dikandung oleh Cynthia adalah anakmu atau bukan, maka tetaplah perlakukan dia dengan baik nak, karena biar bagaimanapun dia adalah istrimu. Dan kalau kamu merasa sulit untuk melakukannya, setidaknya kamu melakukan itu demi mamamu yang begitu menyayangi Cynthia. Ibu Enrico lagi menasehati. Al diam sejenak. Ia mencoba mempertimbangkan perkataan papanya. Baiklah Pak, Al akan mencoba menerima Cynthia sebagai istri Al, tapi apakah Al akan mencintainya? Al masih belum bisa memastikan itu. Sahutnya. Piar. Berak. Krumpiang. Suara gaduh bak sambaran petir yang menggelegar, kini telah merajalela di kamar sang pemuda yang sedang dilanda perasaan gundah gulana itu. Semua barang berharganya bernasib menyedihkan, tewas mengenaskan menjadi serpihan tak berharga akibat dari sentuhan hebat sang pemiliknya. Ya, Kelvin saat ini sangatlah marah, kemarahannya benar telah membuncah seolah telah membakar seluruh bagian tubuhnya. Merasa telah dikhianati oleh kekasihnya sendiri itulah yang menjadi penyebab kemarahannya. Piar. Brengs asteriska kamu Cynthia, kamu berani mengkhianatiku, lihat saja kamu Cynthia, aku tidak akan diam saja diperlakukan seperti ini. Marah Kelvin dengan membanting barangnya. Aoh, krumpiang. Kelvin kembali membanting barangnya. Entah seperti apa kondisi kamarnya saat ini. Anak itu adalah anakku. Tidak akan aku biarkan kamu mengambil sesuatu yang menjadi milikku.
lihat saja aku akan mengambil anakku, aku pastikan itu." Ya, seperti inilah yang terjadi pada Kelvin saat ini. Pasalnya sudah 3 bulan ini Cynthia sangat sulit untuk dihubungi. Semua yang telah menjadi sandiwaranya, sudah Kelvin lakukan selama ini. Tetapi nyatanya apa? Semua yang dilakukannya seolah berbalik mengkhianatinya. Terlalu berambisi dengan kekayaan telah membuat Kelvin gelap mata, sehingga ia dengan begitu bodohnya mengikuti keinginan Cynthia termasuk memperalat anaknya sendiri yang masih belum lahir. Tetapi kali ini Kelvin sadar, jika anaknya sangatlah berharga baginya. Dan kali ini Kelvin tidak main-main. Ia akan benar-benar mengambil anaknya. Entah dengan cara apapun, ia akan melakukannya. Sedangkan di lain tempat, nampak wanita yang tengah hamil besar itu sedang disibukkan dengan barang miliknya dan juga sang ayah. 2 koper besar pun telah siap untuk menampung barang itu. Nampaknya ia akan pergi. Ya, semenjak pertemuannya dengan orang kepercayaan majikannya, membuat Adinda memutuskan untuk pergi lagi. Mengetahui jika Tuan Alnya melakukan proyek pembangunan di mana dirinya tinggal membuat Adinda merasa takut jika tuannya bertemu dengannya lagi. "Adinda, apa ini tidak terlalu terburu-buru untuk pergi, nak?" tanya Pak Budi pada putrinya yang sedang sibuk dengan pakaiannya. "Sepertinya tidak, ayah. Kita harus pergi secepatnya dari kampung ini. Tuan Andrew sedang menginap di daerah ini." Adinda takut jika Tuan Andrew mengatakan semuanya pada Tuan Al. Sahut Adinda dengan rasa takutnya. "Sampai kapan kamu akan terus menghindari seperti ini, nak?" batin Pak Budi. Hari terus berlalu, mengiringi setiap langkah waktu untuk terus menggapai setiap titik peraduan waktu itu sendiri. Bertambahnya hari demi menuju satuan minggu telah mengubah satuan minggu itu menjadi bulan. Tanpa terasa kini usia kehamilan Cynthia sudah memasuki usia 9 bulan. Kebahagiaan yang dinanti oleh keluarga Giorgino itu pun akhirnya akan segera terkabul. Keluarga Giorgino itu benar sangat menyayangi dan begitu memanjakan menantu kesayangan mereka, Cynthia. Semua perlakuan istimewa memang tidak pernah habis untuk diberikan pada wanita yang tengah hamil besar itu. Begitu juga dengan Al, meski dirinya masih belum membuka hati sepenuhnya untuk Cynthia, namun Al tetap belajar untuk bisa menerima Cynthia sebagai istrinya. Keinginan untuk melakukan tes DNA pun sepertinya sudah tak berlaku lagi. Hal itu disebabkan karena semenjak beberapa bulan yang lalu ada suatu kejadian yang membuat dirinya merasakan getaran hebat di dada. Ya, untuk pertama kalinya Al merasakan sesuatu yang menakjubkan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya Al merasakan adanya suatu gerakan dan tendangan kecil dari perut Cynthia, kala istrinya itu meletakkan telapak tangannya di perut sang istri. Al langsung tertegun, kala merasakan sesuatu yang luar biasa itu. Rasa bahagia pun telah merasuki relung hatinya, dan membuatnya tak henti mengagumi sesuatu yang begitu mendebarkan hatinya. Dan semenjak itu pula Al sudah meyakini, jika gadis yang sudah ia nodai pada malam itu memanglah benar Cynthia dan bukan Adinda. Dan Al sudah berjanji pada dirinya sendiri akan selalu menjaga Cynthia dan juga anaknya. Seperti kondisi sekarang ini, nampaknya semua keluarga Giorgino sudah berkumpul di kediaman pribadi Alexander. Mereka semua begitu menikmati kebersamaan itu. Dan nampak di sana sang mama mertua Devina seolah tak hentinya memberikan perhatian pada menantu kesayangannya itu. "Cynthia, sebentar lagi kamu akan melahirkan, nak. Jadi mama harap kamu jangan terlalu banyak melakukan aktivitas yang membuat tubuh kamu menjadi lelah. Kalaupun kamu mau melakukan aktivitas, ikuti saja kegiatan senam ibu hamil, agar proses persalinan kamu menjadi lancar, nak," seru Devina mengingatkan. "Iya ma, Cynthia akan mengikuti nasihat mama," sahut Cynthia.
Mendengar mamanya yang mengatakan Cynthia akan melahirkan secara normal, membuat Al merasa tak terima. Al tidak ingin jika Cynthia melahirkan secara normal karena itu pasti akan sangat menyakitkan. Tidak, Cynthia tidak akan melahirkan normal ma. Cynthia akan melahirkan dengan dilakukan operasi sesar. Sahut Al membantah. Oh, kamu ingin istri kamu dioperasi? Ya sudah tidak apa, itu lebih bagus malah. Dengan begitu Cynthia tidak harus kesakitan. Sahut Devina. Cynthia, kamu sendiri bagaimana sayang, apa kamu mau kalau proses persalinan nanti dilakukan dengan sesar? Tanya Devina. Kalau Cynthia tidak masalah ma, kalau itu memang yang terbaik untuk Cynthia dan juga si baby, Cynthia mau saja ma. Sahut Cynthia. Bu Nadia yang sedari tadi hanya diam menyaksikan obrolan mereka, merasa sangat terharu dan bersyukur. Bagaimana tidak, putri semata wayangnya dianugerahi sebuah keluarga yang tiada hentinya menyayanginya. Namun sejurus dengan rasa haru dan syukurnya, Bu Nadia teringat akan keponakan yang sangat disayanginya Adinda. Rasa haru dan syukurnya kini tiba saja berubah menjadi kesedihan. Bu Nadia memikirkan nasib Adinda. Jika Cynthia begitu banyak mendapatkan banyak perhatian dan segala kebutuhannya telah terpenuhi, lalu bagaimana dengan keponakannya? Apakah Adinda bernasib sama seperti Cynthia? Sungguh Bu Nadia sangat mengkhawatirkan Adinda. Adinda, kamu ada di mana nak? Apa kalian baik saja? Batin Bu Nadia menangis. Suasana pagi menjelang siang, rupanya tak menyurutkan semangat seorang wanita yang tengah hamil besar itu untuk terus mengais pundi rupiah. Meski tak jarang rasa letih itu mendera tubuhnya, namun tetap tak membuat semangat gadis yang selalu mengenakan hijab itu menjadi terputus. Menyadari akan kebutuhan hidupnya yang tidaklah sedikit, ditambah lagi dengan biaya untuk bersalin, membuat gadis berhijab itu harus terus bekerja agar rejeki yang didapatkannya bisa mencukupi atau setidaknya menjadi cukup. Terlihat sangat miris memang. Bagaimana tidak? Dalam kondisinya yang tengah hamil besar yang dimana dalam keadaannya yang seperti ini dirinya harus lebih banyak beristirahat tetapi malah terus bekerja. Namun harus bagaimana lagi, tidak ada jalan lain, dirinya harus tetap bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Ya, seperti itulah yang harus dilakukan oleh Adinda. Dalam kondisinya yang tengah hamil besar, bahkan sudah hampir mendekati hari kelahiran, dirinya pun masih harus tetap bekerja. Kurangnya biaya untuk saat persalinan itulah yang paling menjadi alasan utamanya. Tentu saja kondisi Adinda ini sangat berbanding terbalik dengan Cynthia. Jika Adinda harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga biaya persalinannya, maka Cynthia sudah mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya tanpa harus bekerja. Kuenya masih ada sisa, aku harus menjualnya kemana lagi ya? Seru Adinda. Adinda masih terus berpikir, bagaimana agar kuenya itu bisa habis terjual. Oh iya, aku jual ke kampung sebelah saja, siapa tahu ada yang beli. Seru Adinda lagi. Dan gadis itu pun kembali mengendarai sepeda listriknya. Kendaraan roda 2 itu terus melaju menuju tempat yang ditujunya, hingga sampailah kini Adinda di kampung itu. Assalamualaikum, kue, ibu ada yang mau beli kuenya enak loh bu. Seru Adinda ketika dirinya melihat ibu yang sedang berkumpul. Ibu itu pun mendekat. Wah, sepertinya kue kamu enak, saya mau beli 5. Ucap salah satu dari ibu itu. Oh, baik ibu, akan saya bungkus. Sahut Adinda. Begitupun dengan yang lain. Mereka membeli kue tradisional buatan Adinda hingga ludes tak tersisa. Maaf nak, ibu mau tanya, kamu anak mana? Kok ibu belum pernah melihat kamu ya? Tanya ibu itu.
Saya anak dari kampung sebelah ibu, dan memang ini pertama kalinya saya jualan kue sampai ke sini. Sahut Adinda. Oh, sahut mereka. Nak, kamu sedang hamil besar seperti ini, kenapa kamu bekerja? Memangnya suami kamu kemana? Tanya ibu itu. Dek. Tubuh Adinda terasa membeku. Pertanyaan yang sangat tidak ia harapkan kini kembalikan mencuat. Iya, suami kamu kemana nak? Seharusnya dalam kondisi kamu yang seperti ini kamu harus banyak beristirahat. Sahut ibu yang lainnya. Anu bu, suami saya sedang bekerja keluar kota. Sahut Adinda berbohong. Hati loh nak, banyak loh orang yang bekerja di luar kota, bahkan yang kerja di negara orang pada selingkuh. Ujar ibu itu. Iya betul nak, bahkan ada loh warga di kampung sini yang bekerja di luar negeri sana, tapi malah menikah lagi, dan meninggalkan istrinya di sini. Sahut ibu yang lain yang ikut menimpali. Ibu kasih saran ya sama kamu nak, lebih baik kamu suruh suami kamu untuk kembali ke sini, agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Seru ibu itu mengingatkan. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibu itu, membuat Adinda hanya bisa tersenyum kecut. Yang dikatakan oleh mereka tidaklah benar, karena sejatinya Adinda masih belum memiliki suami. Adinda sangat merasa bersalah pada mereka karena dirinya sudah berbohong. Dalam hatinya Adinda merasa sangat prihatin pada dirinya sendiri, ia merasa seperti orang yang hidupnya tidak normal. Kapan dirinya bisa hidup seperti orang lain tanpa harus berbohong? Di lain tempat, terlihat dua orang pria dengan usia yang hampir sama tengah difokuskan pada suatu kontrak kerjasama yang dinilai dapat menguntungkan kedua perusahaan yang terkenal itu. Terlihat jika Al begitu sangat teliti dalam memeriksa kontrak kerjasama yang dibawa oleh asistennya. Ini adalah berkas kontrak kerjasama yang akan kita lakukan dengan perusahaan Aditama Group Tuan. Seru Andrew. Iya, aku paham. Sahut Al. Dari dugaan sementara, jika perusahaan kita melakukan kerjasama dengan perusahaan Aditama Group, perusahaan kita akan mendapatkan keuntungan ratusan miliar bahkan hingga triliunan Tuan. Dan perusahaan ini adalah perusahaan berlian yang sangat terkenal dan banyak diminati oleh para CEO untuk melakukan kontrak kerjasama. Seru Andrew panjang lebar menjelaskan. Namun siapa sangka, yang menjadi pusat perhatian Al dari berkas kerjasamanya bukanlah kepopuleran perusahaannya, tetapi nama dari CEO perusahaan itu. Hermawan Aditama Kanzu, Adinda Zilvanya Kanzu, kenapa nama belakangnya mirip dengan nama Adinda? Batin Al.